Kelas A, kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari Ira yang akan dijawab oleh Devi. Kepada Devi, dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Sebelumnya izin mengulang pertanyaan dari Ira tadi, mengapa klasifikasi risiko diperlukan dalam penilaian alat kesehatan dan bagaimana pengaruhnya terhadap proses perizinan? Jadi, untuk klasifikasi risiko itu diperlukan dalam penilaian alat kesehatan karena setiap alat itu memiliki potensi berbahaya yang berbeda terhadap yang sehingga pengawasan dan standar keamanannya harus disesuaikan. Nah, dengan adanya pengelompokan risiko, pemerintah dapat memastikan bahwa alat kesehatan beresiko rendah tidak dibebani persyaratan berlebihan. Sementara untuk alat yang beresiko tinggi itu mendapatkan evaluasi yang lebih ketat untuk menjamin keamanan dan efektivitasnya. Nah, klasifikasi ini juga berpengaruh langsung pada proses perizinan di mana alat kesehatan kelas A dengan risiko rendah itu diproses secara cepat dan sederhana. Untuk kelas B itu membutuhkan dokumen teknis tambahan, untuk kelas C itu membutuhkan data keamanan dan performa yang lebih lengkap, dan sedangkan untuk kelas D itu sebagai risiko yang tertinggi harus melalui evaluasi yang paling ketat termasuk bukti uji klinis. Nah, dengan demikian semakin tinggi kelas risikonya, maka semakin kompleks dan panjang proses perizinannya. Bagaimana Ira? Baik, terima kasih Devi dan kelompok 3A. Oke. Izin sebelumnya Pak, izin menjawab pertanyaan dari Naila tadi kepada kelompok 3B, di mana pertanyaannya itu, jika kebutuhan alat kesehatan terus meningkat setiap tahunnya, sejauh mana pemerintah benar-benar mampu mengontrol agar pemanfaatan bahan alam tidak berubah menjadi eksploitasi? Apakah ada bukti mekanisme pengawasan yang efektif dan apakah ada instrumen teknis yang jelas untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan? Nah, sebenarnya pemerintah itu memiliki regulasi dan juga instrumen teknis yang cukup kuat untuk mengendalikan pemanfaatan bahan alam dalam industri alat kesehatan seperti AMDAL, RKL, dan juga RPL. Di mana itu nanti akan ditambahkan oleh NEIZA. Nah, perizinan berbasis resiko serta standar produksi CPAKB yang mewajibkan sumber bahan baku yang aman dan berkelanjutan. Nah, mekanisme pengawasan juga sudah berjalan melalui audit lingkungan, inspeksi industri, dan juga sistem penarikan izin apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan. Namun, meskipun pengawasan ada, efektivitasnya itu belum merata karena kapasitas pengawasan di daerah masih bervariasi. Karena itu, meski kebutuhan alat kesehatan terus meningkat, kontrol pemerintah terhadap potensi eksploitasi bahan alam bergantung pada konsistensi pengawasan, koordinasi antar kementerian, dan penerapan instrumen teknis secara ketat untuk mencegah kerusakan lingkungan. Nah, selanjutnya akan ditambahkan oleh Neza. Selanjutnya mengenai AMDAL, RKL, dan RPL, itu AMDAL itu adalah analisis mengenai dampak lingkungan, di mana ini mengkaji, menilai dampak suatu rencana usaha terhadap lingkungan sebelum kegiatan tersebut dijalankan. Jadi AMDAL menentukan apakah proyek itu boleh berjalan dan apa tindakan pencegahannya. Lalu untuk RKL itu rencana pengelolaan lingkungan, di mana ini bagian dari AMDAL yang berisi rencana tindakan untuk mencegah, mengendalikan atau mengatasi dampak negatif lingkungan dari suatu kegiatan tersebut. Lalu yang terakhir tadi RPL. RPL ini adalah rencana pemantauan lingkungan yang berisi mengenai rencana pemantauan kualitas lingkungan secara berkala untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan standar dan juga kegiatan tersebut tidak menyebabkan pencemaran. Jadi untuk singkatnya AMDAL ini adalah kajian dampak lingkungan, kalau RKL ini rencana mengelola dampak, dan RPL ini rencana untuk memantau dari dampak tersebut. Terima kasih. Oke, udah selesai ya? Ada lagi?
Ada lagi Pak, satu pertanyaan lagi. Oke. Untuk pertanyaan Putri Naya akan dijawab oleh Dini dan saya. Kepada Dini dipersilakan. Di pertanyaan saya bagaimana terkait middle yang skincare di permasalahan utama skincare dengan microneedle di Indonesia itu adalah penyalahgunaan produk kosmetik yang seharusnya hanya digunakan di permukaan kulit, tetapi dipromosikan diaplikasikan menggunakan jarum atau microneedle yang bekerja seperti injeksi. Nah, di sini BPOM menegaskan bahwa kosmetik tidak boleh masuk menembus kulit sehingga begitu digunakan dengan microneedle, produk tersebut tidak lagi dikategorikan sebagai kosmetik, tetapi menjadi produk obat atau alat sterilitas lebih ketat sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 1 Tahun 2022 serta ketentuan kesehatan. Nah, karena banyak pelaku usaha ini tetap menjual kosmetik dengan labelnya itu microneedle, jadi langkah dari BPOM ini udah banyak mencabut izin edar belasan produk akibat salah klasifikasi dan risiko keamanan tinggi. Karena microneedle kan yang kita ketahui itu bisa nyebabin infeksi, luka, bahkan efek sistemik kan. Jadi ini menunjukkan bahwa regulasi yang sebenarnya itu udah jelas, namun tantangan terbesar ini eh, jatuh ke masuk kepada kedisiplinan industri dan pengawasan agar tidak ada produk kosmetik yang disalahgunakan sebagai sediaan injeksi atau semi injeksi yang berupa sediaan mikroneedle ini. Bagaimana Putri Naya? Apakah ada sanggahan? Baik, terima kasih kelompok 3. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Terima kasih. Oke, pause dulu untuk kelompok 3, kelas A dan kelas B. Oke, tadi sudah dijelaskan ya terkait dengan legalitas Alkes dan PKRT dari kelompok 3 kelas A dan kelas B. Jadi untuk yang kelas A itu menyampaikan terkait dengan legalitas Alkes, PKRT, dan dilanjutkan dengan kelompok B yang lebih banyak menjelaskan terkait dengan kasus ilegal ya, kasus ilegal dari penggunaan dari distribusi produksi ya Alkes ataupun juga PKRT. Nah, yang perlu kita ketahui untuk legalitas dari Alkes maupun PKRT itu ya tentunya dari apa saja persyaratan supaya legal ya yang diperjualbelikan dari Alkes ataupun juga PKRT. Nah, untuk legalitas Alkes tadi sudah disampaikan ya. Memang setiap produk gitu ya, setiap produk itu dia wajib memiliki nomor izin edar atau nomor notifikasi ya bahwa memang yang diedarkan itu sesuai dengan ketentuannya gitu ya. Tadi dari alat kesehatan itu wajib memiliki AKD ataupun juga AKL itu ya. AKL itu untuk yang luar negeri ataupun juga yang AKD itu dari yang dalam negeri. Itu kemudian untuk perbekalan kesehatan rumah tangga PKRT itu juga wajib memiliki nomor PKRT-nya. Jadi kalau misalkan nanti ada adik ada membeli sesuatu gitu ya, Alkes ataupun juga PKRT itu coba dilihat nomor izin edarnya apakah ada atau tidak gitu ya. Nah, PKRT itu juga termasuk ke dalam kefarmasian juga ya, kefarmasian juga. Jadi tidak hanya obat-obatan saja, tidak hanya kosmetik, tidak hanya Alkes, tetapi PKRT pun juga termasuk ke dalam bagian dari komponen yang kita sediakan gitu ya ke masyarakat ataupun juga ke pasien. Nah, itu contohnya apa? Perbekalan kesehatan rumah tangga. Gitu ya, ada produk pembersih gitu ya, produk pembersih lantai ataupun juga antiseptik rumah tangga. Kemudian ada juga kapas. Kapas saja itu harus ada ini ya, deh ya, PKRT-nya. Kapas, kemudian ada plester, kemudian tisu basah. Tisu basah itu juga termasuk ke dalam PKRT, perbekalan rumah tangga yang memang kita wajib kita cek gitu ya nomor izin edarnya. Kalau PKRT ya PKRT nomor izin edar PKRT, PK, atau PKT ya. Kemudian kalau alat kesehatan itu dilihat dari dalam negeri atau produksinya dari luar negeri, itu AKL ataupun juga AKD.
Kemudian selain dari legalitas tadi yang dari nomor izin edar ataupun juga nomor izin edar atau persetujuan edar dari Alkes ataupun PKRT, itu kita juga wajib mengetahui apakah gitu ya ketika kita ingin membeli suatu produk gitu ya, misalkan adik-adik kerja di rumah sakit ataupun juga kerja di klinik, itu pasti bakalan ini produsennya ini memang benar-benar produsen yang bisa terpercaya atau tidak gitu ya. Nah, itu kita harus tahu adanya sertifikat gitu ya, sertifikasi terkait dengan produksi ataupun juga izin usaha industri. Mungkin ada sudah mempelajari ya di bagian farmasi industri belum ya? Farmasi industri sudah ada, Dek? Ataupun juga kosmetik. Itu terkait dengan adanya kalau untuk produsen itu gitu ya, pabrik itu harus ada sertifikat produksi Alkes atau sertifikat produksi dari obat-obatan atau dari obat tradisional, kosmetik dan segala macamnya. Nah, itu harus ada SPAK-nya gitu ya, sertifikat produksi Alkes untuk yang kesehatan gitu ya. Nah, itu harus harus jadi sertifikat produksi alat kesehatan itu biasanya itu menunjukkan bahwa produsen yang memproduksi atau mendistribusikan dari Alkes ya, ini produksi dari Alkes itu dia memenuhi standar gitu ya, memenuhi standar dari GMP, Good Manufacturing Practice, ataupun juga kalau di Indonesia itu cara pembuatan Alkes yang baik gitu ya untuk yang produsen. Nah, kalau yang distributor itu tentunya nanti di CP CDAKB ya, terkait dengan cara distribusi alat kesehatan yang baik. Jadi kalau misalkan adik-adik nanti udah tahu ya kita nanti kerjanya di rumah sakit atau klinik, itu tentunya selain dari nomor izin edar dari Alkesnya, kita harus tahu, kita minta juga gitu ya, apakah ada sertifikat produksi ataupun juga izin usaha industrinya gitu ya. Itu yang menunjukkan bahwa kalau tempat kita beli ataupun juga distributor yang mengantar Alkes kita itu memang terpercaya atau memiliki kredibilitas gitu ya, kredibilitas dari usaha yang dimilikinya gitu ya. Ingat ya, sertifikat produksi Alkes ataupun juga PKRT. Kemudian ada juga yang ketiga itu terkait dengan perizinan berbasis risiko gitu ya, OSS RBA kalau nama ininya ya, nama sistemnya ya, OSS RBA. Nanti bisa dicari ya, perizinan berbasis risiko. Jadi alat kesehatan tadi sudah dijelaskan oleh kelompok kelas A tadi ya, yang pertama itu terkait kelas A kelompok 3 itu terkait dengan alat kesehatan itu memiliki tingkat risiko yang berbeda tadi ya. Ada yang disebutkan ya. Risiko rendah, risiko sedang sama tinggi gitu ya. Itu contohnya nih, risiko rendah itu seperti masker gitu ya, kemudian stetoskop dan segala macam gitu. Kemudian ada yang menengah itu seperti apa alat kesehatannya, yang tinggi itu seperti apa alat kesehatannya. Nah, itu dia harus ada yang namanya nomor induk berusaha kalau salah ya, NIB. Itu yang menunjukkan bahwa produsen gitu ya yang menghasilkan alat kesehatan itu sudah mempertimbangkan resiko dari produknya gitu ya. Kalau mau menjual masker itu berarti dia termasuk ke dalam risiko rendah. Jadi kalau yang tinggi bagaimana gitu ya. Eh, Kemudian standar mutu ISO ataupun juga SNI. Kalau untuk yang internasional, jadi memang selain dari produksi atau fasilitas produksi yang memang memenuhi GMP atau CPAKB atau PKRT ya, itu harus memenuhi standar mutu gitu ya, standar mutu dan keamanan gitu ya dari produknya. Ya, itu bisa nanti kalau sesuai dengan internasional itu dari ISO-nya ataupun juga dari SNI ya untuk yang standar nasionalnya. Kemudian ada juga sertifikasi uji atau evaluasi teknis yaitu ya, itu sebenarnya itu untuk melihat performa dari tiap industrinya gitu ya. Kalau misalkan ada adik menjadi, semoga lah ya nanti ya ada yang menjadi kepala instalasi farmasi, itu pasti akan mempertimbangkan gitu ya produsen mana yang kita pilih gitu ya untuk memenuhi alat kesehatan yang berkualitas gitu ya, yang memang terpercaya gitu ya. Nah, itu baru kita bisa pilih. Itu bisa dari uji performa, kemudian kita melihat reputasi dari
alat kesehatannya kita cari tahu gitu ya dari berbagai paskes gitu ya, dari rumah sakit swasta ataupun juga rumah sakit negeri atau klinik yang lainnya. Gitu ya, kita harus lihat uji performanya, hasil uji performa, kemudian reputasinya, gitu ya, tentu saja seperti itu. Sama sama halnya juga dengan PKRT. PKRT ya sama dengan Alkes tadi ya. Cuma bedanya nanti di nomor izin edarnya, gitu ya. Kalau Alkes ya AKL AKD, kalau PKRT ya PKT atau PKRT kalau salah ya. Oke, kemudian sebagai farmasi, nah gitu ya, mungkin kalau dari undang-undang itu ya tidak mungkin lah kita pelajari semuanya gitu ya, pasal 1, pasal 2 gitu ya, ya paling tidak kita harus mengetahui ya tadi aspek legalitas gitu ya, Alkes ataupun juga PKRT. Nah kemarin juga sudah legalitas obat tradisional maupun juga kosmetik gitu ya, nah itu harus sesuai dengan adanya nomor izin edar ataupun juga sertifikat produksi atau distribusi, gitu ya. Nah, selain itu juga kita sebagai farmasi itu ketika ada suatu produk yang ingin kita beli, kita bisa melihat gitu ya bahwa di produk itu harus mencantumkan setidaknya itu nama produk, jelas ya nama produk baik itu kosmetik, alkes, PKRT, obat tradisional itu harus mencantumkan nama produknya gitu ya, baik itu zat aktif atau merek bermereknya. Kemudian bisa juga dilihat dari nomor izin edarnya gitu ya, apalagi ini penting sekali ketika memang ada adik ya ini ya yang para wanita ini memilih skincare ataupun juga make up gitu ya. Nah, itu dilihat gitu nomor izin edarnya gitu ya. Itu sudah ada atau tidak gitu ya dari BPOM ya tentunya ya. Kemudian ada nama dan alamat produsennya gitu ya. Jangan sampai nanti yang produknya sudah ada tapi nama produsennya tidak ada. Nah, itu tuh sudah salah karena minimal gitu ya, minimal di suatu label produk itu harus ada nama produk, kemudian nomor izin edar, gitu ya, nomor izin edar, kemudian nama dan alamat dari produsennya, kemudian ada nomor batch dan tanggal kadaluarsa, nomor batch dan tanggal kadaluarsa dan petunjuk penggunaannya, gitu ya. Nah, petunjuk penggunaannya. Misalkan kalau kalau alat kesehatan, stetoskop penggunaannya bagaimana, gitu ya. Kemudian alat kesehatan seperti tensimeter, tensimeter digital atau yang sphygmomanometer yang manual itu, nah, itu harus ada petunjuk penggunaannya, gitu ya. Jadi minimal itu ya. Jadi minimal di dalam suatu produk itu dia mencantumkan label produk ya tadi, gitu ya, nama produk, kemudian NIE, nomor izin edar, nama dan alamat produsen, nomor batch dan ED maupun juga petunjuk penggunaan. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan untuk kelompok 4 ya, kelompok 4 kelas A, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Ponda yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 4 yang mana akan membahas mengenai narkotika dalam dunia farmasi. Next. Adapun kami beranggotakan yang pertama ada Viranti Hairunisa dengan NIM 13, Lira Andrita dengan NIM 17, Ashifa Ramadhani dengan NIM 21, Syarina Ismailia dengan NIM 25, dan Syabila saya sendiri dengan NIM 31. Selanjutnya yaitu mengenai pendahuluan, meliputi pengertian, latar belakang, dan juga pentingnya mempelajari UU ini akan dijelaskan oleh Lira. Kepada Lira, waktu dan layar kami silakan. Baik, jadi narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Adapun hal ini dilatar belakangi oleh penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang terus meningkat dan semakin kompleks. Lalu untuk jenis-jenis narkotika, yang pertama ada narkotika sintesis, itu dibuat sepenuhnya melalui proses kimia di laboratorium, contohnya ada amfetamin, metadon, dexamfetamin, dan lainnya. Kegunaannya itu untuk pengobatan tertentu dan penelitian. Selanjutnya ada narkotika semisintesis, berawal dari bahan narkotika alami, lalu diproses secara kimia, contohnya ada morfin, heroin, kodein, dan lainnya. Kegunaan itu terutama untuk medis, yaitu sebagai analgesi kuat.
Selanjutnya ada narkotika alami yang langsung berasal dari tanaman atau bahan alam tertentu, contohnya ganja dan koka, kegunaan untuk beberapa pengobatan tradisional, tetapi memiliki resiko penyalahgunaan yang tinggi. Selanjutnya untuk golongan narkotika berdasarkan risiko ketergantungan. Yang pertama ada narkotika golongan 1, potensi ketergantungan itu sangat tinggi, tidak digunakan untuk terapi, contohnya ada ganja, opium, tanaman koka, heroin, LSD, MDMA, dan kokain. Selanjutnya narkotika golongan 2 ada potensi ketergantungan tinggi, dapat digunakan untuk pengobatan dengan resep dokter, jenis ada kurang lebih 85 macam, contohnya morfin, alfa-prodina, fentanyl, metadon, petidin, hidromorfon, dan oksikodon. Selanjutnya narkotika golongan 3 itu potensi ketergantungannya rendah, banyak digunakan untuk terapi, contohnya kodein dosis rendah, hidrokodein dosis rendah, etilmorfin, buprenorfin kadar rendah, dan preparat kombinasi yang mengandung sedikit kodein. Adapun alasan pentingnya mempelajari narkotika dalam dunia farmasi adalah untuk mempelajari narkotika, untuk mencegah penyalahgunaan, memastikan penggunaan yang aman, memberikan edukasi, menangani pasien ketergantungan, menjaga keamanan layanan kesehatan, meningkatkan kompetensi, serta memenuhi tanggung jawab hukum dan etika profesi. Kemudian UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Next. Next. Permasalahan dalam UU-nya yaitu aturan pelaksanaan yang terperinci, keterbatasan tenaga kefarmasian, terus masih maraknya peredaran obat yang ilegal, terus penegakan hukum belum efektif, dan BPOM dan instansi kesehatan masih memiliki keterbatasan. Next. Nah, untuk ulasan regulasi dan isi pokok UU, di mana itu ada prinsip umum dan tujuan, itu ada di pasal 2-3. Next. Kemudian pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi, pasal 98 dan 108, di mana pasal 98 itu bahwa sediaan farmasi harus aman, bermutu, berhasil, dan terjangkau. Pasal 102 sampai 103 itu narkotika dan psikotropika harus berdasarkan resep dokter. Pasal 105 itu kewajiban memenuhi standar farmakope. Next. Kemudian ada pasal 106 bahwa obat diedarkan harus ada izin edar. Terus pasal 108 itu praktik kefarmasian hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan. Next. Kemudian ada ketentuan pidana, di mana pasal 196 mengatur pidana penjara paling lama 10 tahun, denda maksimal 1 miliar rupiah untuk yang mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar. Kemudian pasal 197 itu penjara 15 tahun, denda 1,5 miliar rupiah, itu untuk memproduksi atau mengedarkan obat tanpa izin edar. Next. Kemudian ada pasal 198, di mana sanksi denda itu 100 juta rupiah bagi yang melakukan praktik farmasian tanpa keahlian. Pasal 201, pelanggaran dilakukan oleh korporasi. Next. Kemudian pengawasan dan pencabutan izin, di mana BPOM dan Kemenkes itu berwenang menarik produk, mencabut izin edar, dan memusnahkan obat bila tidak memenuhi persyaratan. Next. Kemudian analisis peran farmasi, di mana peran utama tenaga kefarmasian itu pengelolaan, mutu, obat, pengadaan, penyimpanan, dan distribusi yang aman. Terus apoteker bertanggung jawab untuk memastikan setiap obat yang beredar itu memiliki izin edar dan digunakan berdasarkan resep dokter. Next. Dalam pengelolaan narkotika itu apoteker wajib menjamin bahwa penyaluran dilakukan dengan resep yang sah, penyimpanan dilakukan di ruang terkunci, dan pencatatan secara tertib. Next. Serta pelaporan kepada BPOM. Saksi dan pelanggarannya, di mana itu pasal 196 itu memberi sanksi pidana bagi pelanggaran standar keamanan mutu dan khasiat. Pasal 197 itu pelanggaran terhadap pelaku yang mengedarkan tanpa izin edar. 198 itu menegaskan denda bagi praktik farmasi tanpa keahlian. Dan pasal 201 itu denda bagi korporasi. Next. Hal yang berkaitan itu putusan pengadilan negeri Bitung, di mana pasal 106 dan 197
terhadap perilaku peredaran obat tanpa izin edar. Faktor penyebabnya ini ada motif ekonomi dan kurangnya kesadaran hukum. Terus selain pidana ada sanksi administratif, pencabutan izin edar, penerbitan produk, yang dimana ini aspek pengawasan dan pencegahan agar kasus tidak sering terulang. Next. Mana ini ada contoh kasusnya di mana pasien diberi obat yang salah indikasi sehingga menyebabkan koma. Next. Dan karena menyebabkan koma mendapatkan dipidana itu 3 tahun. Next. Baik, selanjutnya itu UU nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, yaitu pengganti dari UU 36 tahun 2019. Next. Nah, jadi regulasi sebelumnya itu dianggap kurang sesuai dengan perkembangan sistem kesehatan, teknologi, dan kebutuhan mutakhir. Terdapat tantangan dalam akses pelayanan kesehatan, terutama di daerah terpencil. Nah, organisasi profesi kefarmasian dan tenaga kesehatan merasakan perubahan regulasi ini menggeser peran mereka. Next. UU nomor 17 tahun 2003 resmi mengundangkan tanggal 8 Agustus 2023. Nah, UU ini menggantikan dan mencabut beberapa undang-undang terdahulu dalam bidang kesehatan, termasuk UU nomor 36 tahun 2009. Regulasi ini mengatur penyelenggaraan kesehatan, mencakup upaya kesehatan, promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Sumber daya kesehatan yaitu tenaga kesehatan, fasilitas perbekalan, dan teknologi, dan pengelolaan kesehatan oleh pemerintah pusat, daerah, dan desa. Dalam konteks kefarmasian, regulasi tenaga kefarmasian disebut mendapatkan perubahan signifikan. Next. Nah, analisis peran farmasi dalam pengelolaan narkotika. Meskipun UU ini adalah regulasi kesehatan umum, peran kefarmasian dalam pengelolaan sediaan farmasi termasuk narkotika akan berdampak karena pengaturan sistem kesehatan yang lebih terintegrasi dan standar kompetensi tenaga kesehatan yang diperkuat. Apoteker dan tenaga kefarmasian diharapkan tidak hanya aspek kuratif atau obat, tetapi juga promotif. Regulasi ini memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan standar kompetensi tenaga kesehatan yang bisa mempengaruhi independensi organisasi profesi apoteker dalam menetapkan standar sendiri. Next. Nah, beberapa pasal di UU nomor 17 tahun 2023 menetapkan sanksi pidana dan denda bagi produksi atau peredaran sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi kesadaran keamanan. Tentunya, contoh pasal 435 pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda hingga Rp5 miliar untuk produksi atau peredaran sediaan farmasi atau alkes yang tidak sesuai standar. Dan pasal 436 praktik farmasian oleh orang tanpa keahlian atau kewenangan. Denda hingga 200 juta atau penjara hingga 5 tahun atau denda hingga 500 juta bila terkait obat keras. Next. Selanjutnya ada UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Next. Dimana permasalahan dalam UU itu dimana pendekatan pemidanaan lebih dominan daripada kesehatan yaitu rehabilitasi. Padahal BNN menetapkan bahwa kecanduan narkotika itu masalah kesehatan. Kemudian adanya kekosongan hukum terhadap jenis narkotika baru, keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi, dan lemahnya koordinasi dan edukasi masyarakat. Next. Kemudian ada ulasan regulasi dan isu pokok, di mana ini ada asas dan tujuan pada pasal 2 sampai 4, lalu ada penggolongan narkotika pasal 6 yang seperti dijelaskan Mega tadi. Next. Kemudian ada pengelolaan dan distribusi pasal 947, itu izin produksi dan distribusi hanya industri farmasi yang boleh memproduksi dan menyalurkan narkotika dan pengawasan BPOM. Apotek dan rumah sakit itu menyerahkan narkotika hanya berdasarkan resep dokter. Dokter hanya boleh menggunakan narkotika untuk pengobatan darurat. Terus setiap pengedaran harus disertai dokumen resmi dan pelaporan berkala kepada Kemenkes. Lalu ada rehabilitasi, itu pecandu dan korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, rehabilitasi di rumah sakit yang ditunjuk atau lembaga rehabilitasi. Kemudian ada pembinaan dan pengawasan, di mana pemerintah wajib melakukan pembinaan terhadap seluruh kegiatan terkait narkotika. Pengawasannya itu produksi, peredaran, pelabelan, penelitian, dan kerjasama internasional. Next. Kemudian analisis peran farmasi dan pengelolaan narkotika, di mana peran apoteker dan industri farmasi.
peran apoteker itu bertanggung jawab atas penyimpanan, pencatatan, dan pelaporan terhadap penggunaan narkotika. Kemudian industri farmasi wajib mendapatkan izin khusus produksi dari Menteri Kesehatan setelah audit oleh BPOM. Kemudian ada wajib mematuhi rencana kebutuhan tahunan narkotika agar tidak terjadi kelebihan produksi. Next. Kemudian pengendalian distribusi dan pelaporan. Semua sediaan narkotika yang keluar masuk rantai distribusi harus dilengkapi dokumen izin edar. Pelanggaran administratif seperti tidak melapor akan dikenai sanksi mulai dari teguran, penghentian sementara kegiatan hingga pencabutan izin usaha. Kemudian ada peran dalam rehabilitasi, itu tenaga farmasi itu berperan dalam penyediaan obat substitusi seperti metadon dalam program terapi bagi pecandu opiat. Kemudian mereka juga terlibat dalam pemantauan dosis dan efek samping dan juga dalam konteks penelitian. Next. Kemudian sanksi dan pelanggaran, sanksi untuk pelaku peredaran gelap itu seperti penguasaan produksi atau peredaran narkotika tanpa izin dapat dihukum pidana penjara 4 tahun hingga seumur hidup. Kemudian ada denda mencapai 8 miliar untuk pelaku individu, 10 miliar untuk korporasi. Kemudian ada sanksi untuk penyalahgunaan atau pecandu, golongan 1 itu penjara maksimal 4 tahun, golongan 2 penjara maksimal 2 tahun, golongan 3 penjara maksimal 1 tahun. Namun hakim dapat memutuskan rehabilitasi. Next. Kemudian sanksi bagi tenaga medis atau farmasi, di mana dokter, apoteker, atau industri farmasi yang melanggar ketentuan penyimpanan, distribusi, atau penggunaan narkotika tanpa izin dapat dikenai sanksi administratif dan juga pidana penjara atau denda jika terbukti memfasilitasi penyalahgunaan. Dan penegakan dan kerjasama itu ada penegakan hukum dilakukan oleh BNN, kepolisian, dan kejaksaan. Dan pemerintah juga diwajibkan menjalin kerjasama internasional dalam pemberantasan peredaran narkotika. Next. Kemudian aspek yang berkaitan itu ada arah revisi menurut DPR RI dan BNN, di mana dekriminalisasi penggunaan narkotika, pengguna diperlakukan sebagai pasien, bukan perilaku kriminal. Lalu ada peningkatan peran rehabilitasi, penambahan daftar narkotika baru dalam lampiran UU agar aparat memiliki dasar hukum menindak, peningkatan peran BNN dan lembaga farmasi dalam riset, pengawasan, dan penegakan hukum, dan sinkronisasi kebijakan antar instansi agar tidak tumpang tindih. Next. Nah, ini contoh kasusnya itu memberikan obat yang terlarang atau tidak berdasarkan resep dokter. Tidak berdasarkan resep dokter, tapi termasuk obat keras. Next. Next. Nah, di mana itu setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan itu dapat dan pasal 98 ayat 2 atau ayat 3 dipidana dengan penjara paling lama produksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar itu dapat dijerat pasal 106 ayat 1 dipidana 15 tahun dan denda paling banyak itu 1.500.000.000 rupiah. Next. Selanjutnya mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Permasalahannya yaitu mengenai kesenjangan penegakan hak asasi manusia meskipun KUHAP itu menegaskan pelindungan HAM. Lalu penerapan asas due process of law yang belum optimal terutama dalam hal transparansi penangkapan, hak atas penasihat hukum. Next. Koordinasi antar penegak hukum yang mana sering tumpang tindih dalam praktik padahal undang-undang telah mengatur batas wewenang. Lalu ketentuan acara pidana khusus yang belum sepenuhnya itu terselaraskan. Next. Mengenai ulasan regulasi dengan tujuan utamanya itu adalah membentuk hukum acara pidana nasional. Next. Ada 22 bab dengan 286 pasal yang mana menjamin bahwa setiap proses pidana dilakukan
dilakukan dengan hukum dan adil dan mengatur hak-hak tersangka. Next. Peradilan pada pasal 77 sampai 83, keterangan ahli pada pasal 1 dan 186 sampai 187. Next. Penyitaan dan barang bukti pada pasal 39 dan 45, ganti rugi dan rehabilitasi pada tahun 95 pada 97. Next. Walaupun KUHP tidak secara khusus mengatur narkotika, namun dia menjadi acuan prosedural dalam penegakan hukum UU Nomor 35 Tahun 2009. Next. Penyitaan barang bukti narkotika pada pasal 39 dan 45, keterangan ahli farmasi pada pasal 185 KUHP. Next. Peradilan untuk kasus narkotika itu pada pasal 77 sampai 83 dan ganti rugi dan rehabilitasi pada pasal 95 sampai 97. Next. Untuk peran farmasi yaitu sebagai ahli, sebagai saksi ahli dalam pengadilan narkotika. Next. Dalam penyelidikan dan pengawasan obat serta dalam pengelolaan legal narkotika. Next. Interupsi Lira ya. Nah, mungkin kita bisa lanjutkan ke kelompok berikutnya ya. Oke, silakan. Kebayang nggak, Dek, kalau sebanyak tidak gitu ya, undang-undang, PMK, belum PP, belum Perdepom gitu ya, masuk nanti kalian ujian gitu ya. Kebayang, kebayang nggak ujiannya kayak mana? Bisa-bisa pada stres semua ya. Ya, aduh, undang-undang lagi ya, pasal 1 gitu ya. Nah, nama obat B susah nak apal gitu ya. Apalagi nak pasal 1 undang-undang berapa gitu ya, nomor berapa. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kelompok 4 kelas B ya lagi ya. Oke, makasih ya kelas A tadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas B dengan topik narkotika akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh di next. Anggota kami terdiri dari Oka Rahma Monafita dengan NIM 04, saya Ivan Sina Putri dengan NIM 08, Aidilia Fitri dengan NIM 012, Putri Inaya dengan NIM 018, dan Sastri Sophie Euribis dengan NIM 070. Next. Nah, di sini terdapat pendahuluan di mana pengertian narkotika berdasarkan UU Nomor 35 Pasal 1 Tahun 2009, di mana narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Next. Di sini, narkoba itu sebagian besar memiliki manfaat medis seperti meredakan nyeri, mengatasi depresi, dan digunakan sebagai obat bius. Next. Nah, terdapat perbandingan antara Permenkes nomor 5 tahun 2023 dan UU nomor 17 tahun 2023 mengenai narkotika itu sendiri. Next. Di mana menurut Permenkes nomor 5 tahun 2023 itu dia merupakan peraturan teknis yang berfungsi untuk melaksanakan secara operasional ketentuan-ketentuan mengenai narkotika di bidang kesehatan termasuk mekanisme perencanaan,
impor, distribusi, dan penyerahan yang wajib dipatuhi oleh fasilitas dan tenaga kesehatan dengan mendasari diri pada Undang-Undang Narkotika yang berlaku, yaitu UU Nomor 35 Tahun 2009. Nah, sedangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 itu peraturan setingkat undang-undang yang mengatur prinsip dan batasan umum penggunaan obat yang mengandung narkotika dan psikotropika di Indonesia pada pasal 139 dengan penekanan pada keamanan, resep dokter, dan larangan penyalahgunaan. Next. Nah, pada materi ini akan dilanjutkan oleh saya tentang landasan hukum dan regulasi mengenai narkotika dalam perundang-undangan. Nah, di sini ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 102 dan 103 itu tercantum tentang mengatur berupa narkotika. Lalu untuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan itu merupakan pengganti UU Nomor 36 Tahun 2009 pada pasal 77 dan pasal 139 yang mengandung tentang narkotika. Nah, ini masih tentang UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, pengganti UU Nomor 36 Tahun 2009 itu mengatur tentang eh, obat dengan resep dan tanpa resep. Dan obat keras, narkotika, dan psikotropika itu termasuk ke dalam obat dengan resep. Lalu untuk UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika itu pada pasal 4 dan pasal 6. Di pasal 6-nya itu tercantum golongan-golongan narkotika, yaitu terdiri dari 3 golongan, golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Nah, ini pada PP Nomor 40 Tahun 2013 itu tentang pelaksanaan Undang-Undang Narkotika. Lalu ini ada PMK nomor 30 tahun 2023 itu tentang perubahan penggolongan narkotika. Ada lagi Undang-Undang PMK nomor 5 tahun 2023 itu mengatur tentang narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Lalu untuk tambahan regulasinya itu ada Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 8 tahun 1981 itu tentang hukum acara pidana. Permenkes nomor 30 tahun 2003 itu tentang perubahan penggolongan narkotika dan Permenkes nomor 7 tahun 2025 yang mencabut Permenkes nomor 30 tahun 2023. Baik, selanjutnya adalah narkotika praktika farmasi annex. Di mana peran apoteker yaitu menjamin ketersediaan narkotika untuk kebutuhan medis. Dua, melakukan pengelolaan sesuai Good Pharmacy Practice atau GPP, di mana sebagai penerimaan hanya dengan surat pesanan resmi bermaterai, penyimpanan di lemari terkunci dengan 2 kunci berbeda, pencatatan dan pelaporan bulanan ke Dinas Kesehatan dan BNN, serta memberikan edukasi kepada pasien dan tenaga kesehatan mengenai resiko ketergantungan. Next. Selanjutnya ada peran dan tanggung jawab apoteker, di mana sebagai pengadaan, kedua sebagai penyimpanan, ketiga peracikan dan penyerahan, keempat pencatatan dan pelaporan, dan kelima pengawasan. Next. Tanggung jawab dan etika farmasi, yaitu sebagai non-malfeasance, di mana apoteker wajib menjamin setiap penggunaan narkotika tidak membahayakan pasien dan sesuai aturan medis. Lalu sebagai prinsip moralnya adalah menolak resep atau permintaan yang tidak sah sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan etika. Lalu yang ketiga sebagai gatekeeper, di mana apoteker berperan sebagai penjaga moral yang mencegah penyalahgunaan narkotika dalam pelayanan kesehatan. Next. Penyimpanan yang tidak sesuai SOP atau kebocoran stok, di mana narkotika yang tidak disimpan dengan aman, tanpa pencatatan ketat, atau di lemari berkunci 2, mudah dicuri atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Kebocoran stok sering menjadi sumber utama peredaran gelap narkotika dari fasilitas kesehatan. Kekurangan stok akibat kebocoran membuat pasien tidak mendapatkan obat sesuai kebutuhan medisnya, di mana penggunaan obat tanpa pengawasan bisa menimbulkan ketergantungan dan efek samping berat yang termasuk pelanggaran terhadap Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 100 hingga 103 yang dapat mengakibatkan peringatan atau sanksi administratif aktif dari Dinas Kesehatan, kedua pencabutan izin praktik apoteker, dan ketiga pidana penjara jika terbukti menyebabkan penyalahgunaan atau distribusi ilegal. Next. Penjualan tanpa resep dokter, di mana penyalahgunaan dan ketergantungan, di mana pasien ini bisa menggunakan obat melebihi dosis atau untuk tujuan non-medis, misalnya rekreasi atau pereda stres. Kedua, peredaran gelap, yaitu membuka celah narkotika medis masuk ke pasar ilegal. Ketiga, kehilangan kontrol terapi, di mana dokter tidak bisa memantau dosis dan efek samping pasien. Dan empat, kerugian reputasi, di mana apotek bisa kehilangan izin praktik dan apoteker dapat dicabut surat izin praktek apotekernya. Next. Pencatatan ganda atau manipulasi laporan, di mana hilangnya akuntabilitas dan kredibilitas apotek di mata regulator. Yang kedua, menyulitkan pengawasan peredaran narkotika oleh pemerintah. Dan ketiga, meningkatkan resiko penyalahgunaan dan kebocoran stok. Dengan sanksi berat, pencabutan izin praktik, denda, hingga hukuman pidana karena dianggap turut serta dalam penyalahgunaan narkotik. Next. Resiko pelanggaran dalam farmasi, di mana konsekuensi dan tidak lanjut pelanggaran, jenis pelanggaran, sanksi administratif, sanksi pidana atau etik, penyimpanan tidak sesuai SOP, teguran tertulis, pembukaan izin, audit farmasi, denda, dan hukuman jika menyebabkan kehilangan narkotika, di mana penjualan tanpa resep, pencabutan izin apotek, saksi dari Dinkes penjara hingga 15 tahun, denda 1,5 miliar, dan manipulasi laporan skorsing izin praktek, audit lanjut pasal pemalsuan dokumen atau KUHP. Next. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya itu ada permasalahan narkotika di Indonesia. Yang pertama itu ada kasus narkotika medis disalahgunakan oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, obat batuk oplosan morfin dijual tanpa resep. Yang ketiga, penyalahgunaan psikotropika oleh tenaga kesehatan dalam praktik kefarmasian. Boleh tolong di next? Nah, kita bahas dari kasus yang pertama, itu ada oknum perawat RSHS ambil morfin pakai resep dokter palsu untuk dipakai sendiri. Next. Yang dimana ditemukan puluhan ampul morfin yang diambil dari instalasi farmasi rumah sakit tanpa izin resmi. Kasus ini mengungkap adanya penyalahgunaan narkotika golongan 2 yaitu morfin di lingkungan tenaga kesehatan yang seharusnya hanya digunakan untuk penanganan nyeri berat di bawah pengawasan dokter yaitu di Bandung. Next. Dan sanksi dan tindakan yang digunakan di sini adalah Polri melakukan penyelidikan dan penahanan pelaku. Yang kedua juga Polri juga menyita barang bukti morfin dan melakukan penyidikan sesuai Undang-Undang Narkotika. Next. Regulasi perundang-undang dari kasus ini yang pertama ada di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 139 ayat 1, 2, dan 3 yang dimana dilarang memproduksi, mengadakan, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan obat yang mengandung narkotika tanpa standar dan persyaratan tertentu dan juga tanpa resep. Lalu juga ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 435 yang dimana setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa resep dan melanggar persyaratan itu ada denda 5 miliar rupiah atau penjara paling lama itu di 12 tahun. Next. Kemudian ada di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 147 yang dimana dipidana dengan paling lama 10 tahun dan denda paling banyak itu di 1 miliar rupiah. Next. Untuk di PMK nomor 5 tahun 2023 pasal 86 itu diatur di mana industri farmasi, PBF, dan instalasi farmasi pemerintah, apotik, serta yang lainnya itu melakukan pencatatan terhadap kegiatan pemasukan ataupun pengeluaran narkotika yang ada di dalam instalasi tersebut. Next. Nah, di sini terdapat sanksi dan ancaman yang dimana sanksi dari pasal 139 ayat 1, 2 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan itu ancamannya pidana penjara paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak di 5 miliar rupiah. Lalu yang kedua, pasal 147 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ancamannya adalah penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda itu paling sedikit 100 juta rupiah dan paling
paling banyak itu di 1 miliar rupiah. Next. Untuk melanggar PMK nomor 5 tahun 2023 pasal 86 tentang narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi, maka terdapat ancaman penghentian kegiatan sementara hingga rumah sakit memperbaiki prosedur pengelolaan narkotika seperti kontrol distribusi, sistem pencatatan, audit internal, dan diberikan peringatan tertulis. Next. Di sini peran farmasi dalam menangani narkotika yang disalahgunakan oleh tenaga kesehatan, yaitu yang pertama memastikan setiap pengeluaran morfin itu tercatat dalam log narkotika. Yang kedua, menolak resep jika ada indikasi pemalsuan, keraguan tanda tangan, atau tidak sesuai dengan identitas dokter. Yang ketiga, menggunakan sistem kontrol ganda, double check, dan audit harian untuk meminimalkan risiko kebocoran atau penyalahgunaan. Next. Lalu ini ada kasus yang kedua, yaitu ditemukan obat batuk ilegal mengandung morfin. Next. Yang dimana ditemukan puluhan botol sirup batuk yang dicampur morfin dijual bebas kepada masyarakat tanpa prosedur resmi. Kasus ini mengungkap adanya penyalahgunaan narkotika golongan 2, yaitu morfin, melalui produk farmasi yang seharusnya sangat diawasi dan hanya digunakan untuk indikasi medis tertentu di bawah pengawasan tenaga kesehatan, yaitu kejadiannya di Pontianak. Next. Yang dimana sanksi dan tindakannya, Forum Relawan Kemanusiaan Pontianak atau FRKP itu menemukan obat batuk ilegal yang mengandung morfin dijual bebas tanpa resep di Pontianak, yang dimana BPOM Pontianak perlu bertanggung jawab atas kelalaian pengawasan peredaran obat. Next. Dan regulasi perundang-undangan di sini, yaitu yang pertama di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 138 Ayat 2 dan 4, lalu diatur di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 435 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 139 Ayat 1, 2, dan 3. Next. Selanjutnya juga ada diatur oleh PMK nomor 5 tahun 2023 pasal 33 dan 34 ayat 1, 2, 3, dan 4, dan juga PMK nomor 5 tahun 2023 pasal 44 ayat 4. Next. Di mana sanksi dan ancaman yang terdapat dari kasus ini, yang pertama pada pasal 138 dan 139 ayat 1, 2 di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimana melarang memproduksi, mengadakan, menyimpan, mengedarkan, dan penggunaan obat yang mengandung narkotika dan psikotropika itu wajib memenuhi standar dan atau persyaratan tertentu, yang dimana ancamannya sama seperti kasus sebelumnya, yaitu paling lama penjara 12 tahun atau pidananya itu 5 miliar rupiah. Dan juga serta sanksi administratif seperti teguran atau pencabutan izin terkait pengedaran sediaan farmasi yang mengandung narkotika dan psikotropika. Next. Lalu untuk sanksi PMK nomor 5 tahun 2023 pasal 33 dan 34 ayat 1, 2, 3, dan 4, yang dimana ancamannya itu ada sanksi administratif, yaitu peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, rekomendasi pencabutan perizinan berusaha, atau pencabutan perizinan berusaha. Next. Next. Nah, di sini peran farmasi dalam menangani obat oplosan morfin tanpa resep, yaitu menjamin bahwa peredaran obat mengandung narkotika seperti morfin ini mengikuti prosedur distribusi dan penyerahan yang sah. Yang kedua, menyerahkan obat tersebut hanya berdasarkan resep dokter, bukan dijual bebas. Yang ketiga, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa obat mengandung morfin bukan untuk batuk keringat ataupun konsumsi yang umum. Next. Lalu ada kasus yang ketiga, yaitu 26 orang jadi tersangka peredaran obat keras admin dokter perawat. Next. Yang dimana ditemukan lebih dari 231.000 butir obat golongan G dan psikotropika, 5.000 kapsul kosong, serta sejumlah uang tunai hasil penjualan dengan nilai mencapai 45,6 miliar rupiah. Beberapa tenaga kesehatan yang terlibat tidak memiliki surat izin praktik atau SIPP dan membuat atau menggunakan resep tidak resmi untuk memperoleh dan menjual obat psikotropika. Kasus ini mengungkap adanya penyalahgunaan psikotropika dalam praktik kefarmasian, di mana obat-obatan dengan efek terhadap susunan saraf pusat ini diedarkan tanpa pengawasan medis yang sah, melanggar Undang-Undang Kesehatan, UU Tenaga Kesehatan, dan Undang-Undang Narkotika. Next. Yang dimana sanksi dan tindakan Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap 26 tersangka yang terlibat dalam peredaran psikotropika dan obat golongan G tanpa izin, termasuk oknum tenaga kesehatan. Next.
yang dimana regulasi perundang-undangannya yang pertama itu di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 108 Ayat 1 dan juga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 102 Ayat 1. Next. Lalu ada di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 98 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 196 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 198. Next. Lalu juga ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 46 Ayat 1, 2, dan 3. Lalu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 86 Ayat 1 dan juga PMK Nomor 5 Tahun 2023 Pasal 44. Next. Yang dimana sanksi dan ancaman di sini ketika melanggar pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, maka ancamannya adalah pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Untuk pasal 102 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, ketika melanggar, maka pidana penjara paling lama 10 tahun dengan denda paling banyak itu 1 miliar rupiah. Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ancamannya adalah pidana penjara paling lama 10 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Pasal 46 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, maka ancaman pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Dan juga pasal 44 PMK Nomor 5 Tahun 2023 tentang narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi, ancamannya adalah sanksi administratif. Next. Di sini peran farmasinya adalah yang pertama mengawasi penyerahan obat psikotropika agar hanya diberikan berdasarkan resep dokter yang sah. Seperti sebelumnya, profesi farmasi memastikan obat yang beredar memenuhi standar mutu dan keamanan serta digunakan sesuai indikasi medis dan apoteker dan tenaga teknik kefarmasian wajib mencatat, menyimpan, serta melaporkan penggunaan dan distribusi psikotropika sesuai sistem pelaporan di SIPNAP atau BPOM. Next. Baik, Selanjutnya selanjutnya ya. Baik, selanjutnya itu adalah analisis kritisnya di mana ada kesenjangan antara regulasi dan realitas di mana regulasi itu sudah diatur dari dalam Permenkes nomor 5 tahun 2023, tetapi di lapangan masih banyak apotek yang belum menerapkan sistem pelaporan elektronik secara optimal karena keterbatasan fasilitas dan pelatihan. Next. Di mana ada tantangan bagi apoteker, yaitu yang pertama dilema etis dan hukum, yang kedua tekanan dari tenaga medis atau pasien, yang ketiga kurangnya pemahaman terkait regulasi narkotika. Next. Di mana solusi strategisnya yaitu peningkatan pelatihan dan sosialisasi bagi apoteker terkait sistem pelaporan narkotika baik secara manual maupun digital. Yang kedua, pemerataan sistem pelaporan elektronik hingga ke wilayah terpencil agar data pelaporan seragam di seluruh Indonesia. Yang ketiga, penguatan kerjasama lintas sektor antara BPOM, BNN, Dinkes, dan organisasi profesi apoteker untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan. Yang keempat, digitalisasi dan simplifikasi administrasi agar apoteker dapat fokus pada aspek pelayanan dan edukasi pasien. Dan yang kelima adalah edukasi masyarakat tentang penggunaan narkotika yang tepat dan risiko penyalahgunaan tanpa resep dokter. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, kesimpulannya pengelolaan narkotika dalam dunia farmasi di Indonesia itu telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023. Namun, penerapan di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya pelatihan, dan belum meratanya sistem pelaporan elektronik. Penelitian terkini menunjukkan bahwa sebagian apotek sudah menjalankan penyimpanan narkotika sesuai standar, tetapi distribusi dan pelaporannya masih belum maksimal. Apoteker juga menghadapi tantangan administratif, etis, dan hukum dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, peningkatan pelatihan, pemerataan teknologi pelaporan, serta kolaborasi lintas lembaga menjadi langkah penting agar pengawasan obat narkotika berjalan efektif dan dapat mencegah penyalahgunaan di masyarakat. Next. Ini daftar pustaka yang kami gunakan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami akhiri, dipersilakan untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan untuk raise hand terlebih dahulu. 3 pertanyaan aja ya, Dek. Baik, Pak.
Sekali lagi, saya ulangi, jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan untuk raise hand. Baik, silakan Salsabila. Baik, terima kasih Ipat. Saya ingin bertanya kepada kelompok kelas A. Pertanyaannya, meskipun UU nomor 35 tahun 2009 mengatur bahwa produksi dan distribusi narkotika harus berada di bawah pengawasan ketat BPOM serta hanya boleh dilakukan oleh industri farmasi tertentu. Faktanya penyalahgunaan narkotika di bidang medis itu masih sering terjadi, bahkan beberapa kasus melibatkan apotek dan oknum tenaga kesehatan. Nah, menurut kalian sejauh mana efektivitas pengawasan distribusi narkotika sesuai UU ini berjalan di Indonesia? Dan faktor apa saja yang menyebabkan celah kebocoran tersebut masih muncul di lapangan? Terima kasih. Baik, mungkin pertanyaannya ditampung terlebih dahulu. Selanjutnya, jika ada yang masih ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand. Udah, oke, silakan. Salsabila saja ya, Teh. Dijawab aja deh. Baiklah, terima kasih kepada Salsabila atas pertanyaannya untuk kelompok 4K, yang mana pertanyaan Salsabila akan dijawab oleh Ashifa. Kepada Ashifa disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Salsabila, di mana tadi pertanyaannya itu adalah, meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur tentang produksi dan juga distribusi narkotika, kenapa masih ada orang yang melanggarnya? Dan sejauh mana efektivitas dari undang-undang tersebut, serta faktor apa yang menjadi celah penyebab kebocoran tersebut. Jadi mungkin menurut prinsip dan juga teori, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu telah mengatur tentang pengawasan ketat dari rantai peredaran narkotika, mulai dari produksinya, penyimpanan, distribusi, hingga ke penggunaan klinisnya. Tapi jika kita berbicara tentang realita atau kondisi di lapangan, efektivitas pengawasan terhadap narkotika itu masih berada di tingkat sedang ataupun belum optimal atau belum maksimal pelaksanaannya. Mungkin regulasinya tuh udah kuat atau undang-undangnya tuh udah ada yang mengatur, tapi implementasi dan penegakannya tuh masih menghadapi kendala yang besar. Faktor penyebab dari faktor penyebab celah kebocoran dari peredaran ataupun distribusi narkotika itu bisa jadi karena adanya celah dalam sistem pencatatan dan juga pelaporan pada SIPNAP, di mana tidak semua apotik itu tertib dalam menginput data obat-obatan yang mengandung narkotika tersebut, sehingga narkotika itu dapat beredar ke masyarakat tanpa adanya data yang jelas. Terus kedua, faktor penyebabnya itu adalah penegakan sanksi itu belum memberikan efek yang jera. Yang terakhir itu ada pengawasan lapangan yang terbatas, di mana narkotika itu kan diawasi, tapi jumlah pengawas terhadap narkotika, obat-obatan yang mengandung narkotika itu pengawasnya lebih kecil jumlahnya dibanding dengan orang yang melanggar peraturan tersebut. Jadi tidak terorganisir dengan baik. Terima kasih. Bagaimana Salsabila? Dapat dimengerti. Terima kasih, Syifa. Ya, terima kasih kembali. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 4A dan 4B. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus dulu untuk kelompok 4 ya, kelas A sama kelas B.
Oke, terima kasih kepada kelompok 3 dan kelompok 4, kelas A dan kelas B sudah menunjukkan materi yang baik sekali dan memenuhi dari judulnya sendiri ya, terkait dengan narkotika ataupun juga AKES atau PKRT. Gitu ya. Sebenarnya untuk permasalahan narkotika ini kira-kira jauh dari mana tadi? Kira-kira kok bisa narkotikanya ini bisa banyak sekali gitu ya peredarannya yang ilegal gitu. Dan jauh dari apa deh kira-kira? Satu kata gitu ya, jauh dari apa? Tahu nggak deh? Dari apa kira-kira? Alia atau Alia? Dari apa Alia? Narkotika peredarannya banyak yang nggak jelas gitu ya. Nah, tiba-tiba lah beredar be gitu ya. Nggak ada bandarnya. Kira-kira apa tuh? Ada yang tahu? Ada deh semuanya? Bisa nggak tahu? Ada tahu nggak deh? Satu kata. Oka? Oka tahu deh. Tahu jawabannya? Masa nggak tahu nih semuanya? Apa satu kata? Nggak jauh-jauh dari apa deh? Apa kira-kira? Nggak selesai nih nanti. Ilegal, Pak. Ilegal, iya. Jadi narkotika itu kan dia sering sekali ya peredarannya itu apa namanya kayak tidak jelas gitu ya. Terus kadang juga pengisian pelaporannya juga tidak jelas. Kadang-kadang ada juga yang malas ngelaporin gitu ya. Kira-kira apa tuh? Apa faktor yang banyak sekali bandar gitu ya. Kemudian yang tadi pelaporannya tidak tertib. Apa kira-kira deh? Banyak sekali yang menjual bebas gitu ya. Apa tuh? Dari aspek apa? Ada yang tahu? Karena menyebabkan kecanduan, Pak. Kecanduan. Oke. Ada lagi nih yang paling utama nih. Makasih ya Niza ya. Oke. Yang lain ada? Yang paling utama nih. Gak jauh-jauh dari apa? Uang, Pak. Iya, benar sekali Allah gitu ya. Susahnya nyebut uang gitu ya. Apa di dompet kalian udah tipis gitu ya. Makanya tidak bisa lagi nyebutnya gitu ya. Oh ya uang lah lagi ya aspek ekonomi gitu ya. Banyak sekali gitu ya narkotika, peredaran narkotika yang memang dijual belikan secara bebas gitu ya. Nah, kalian tidak tahu kan gitu ya di balik itu semua ada gitu ya orang yang memang butuh gitu ya kesulitan dalam ekonomi gitu ya ataupun juga pola hidup yang memang meningkat gitu ya sehingga dia membutuhkan ya banyak uang gitu ya dengan cara apa ya itu tadi gitu ya dengan peredaran narkotika tadi ya. Oke. Nah, diingat ya tadi ya ada yang menyampaikan bahwa tadi psikotropika itu termasuk narkotika ya. Itu bukan ya. Jadi narkotika itu memang terpisah dengan psikotropika. Itu ya nanti akan dijelaskan oleh kelompok 5 ya. Kemungkinan kelompok 5 ya terkait dengan psikotropika. Psikotropika ya benar ya, psikotropika. Itu ya, jadi berbeda narkotika sama psikotropika gitu ya. Dan kalian juga perlu tahu bahwa peredaran narkotika ini tidak bisa sembarangan dek gitu ya. Nah, tidak bisa sembarangan. Biasanya ada perusahaan yang memang gitu ya dipercaya oleh pemerintah untuk mengedarkan narkotikanya yaitu PT Kimia Farma, Kimia Farma ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian ada magang gitu ya di Kimia Farma
gitu ya. Ataupun juga nanti di distributor atau di apotek di rumah sakit gitu ya, kalau misalkan dapat obat di rumah sakit itu ya terkait dengan narkotika ya itu biasanya tidak jauh-jauh dari Kimia Farma gitu ya, Kimia Farma terus gitu ya yang mendistribusikan atau yang memproduksi dari narkotikanya gitu ya. Namun kalau untuk yang psikotropika itu memang bisa di perusahaan-perusahaan besar gitu ya, misalkan Kalbe, Sanbe, Papros, Dexamedica itu bisa nanti untuk mengedarkan psikotropika. Namun memang narkotika ini memang merupakan obat ataupun juga zat yang memang kecanduannya itu berlebihan sekali gitu ya, yang bisa menyebabkan gangguan dari sistem saraf pusat kita gitu ya. Nah, kecanduan itu yang penting sekali gitu ya. Nah, sehingga pemerintah itu membatasi bahwa hanya kimia farma yang bisa memproduksi ataupun juga mendistribusikan narkotika, ya narkotika, morfin, fentanyl, ya, itu semuanya dari kimia farma. Kalau untuk psikotropika bisa dari PT atau perusahaan besar, ya. Nah ini juga kimia farma juga biasanya itu dicek juga itu sama ini ya BNN sama Kementerian Kesehatan gitu ya terkait dengan peredaran narkotikanya gitu ya. Nah, untuk tiap bulan narkotika psikotropika itu biasanya dilaporkan di SIPNAP gitu ya. SIPNAP itu Sistem Informasi Pelaporan Narkotika Psikotropika gitu ya. Jadi tiap bulannya itu tuh memang nanti asisten apoteker penanggung jawab itu bakalan merekap gitu ya, merekap narkotika yang keluar, kemudian psikotropika yang keluar gitu ya. Nah, itu yang digunakan, maksudnya yang digunakan itu nanti dicatat gitu ya. Kemudian baru dilaporkan di SIPNAP-nya gitu ya, SIPNAP. Nah, bagi rumah sakit gitu ya ataupun klinik yang memang belum melaporkan SIPNAP-nya per bulan itu pasti nanti akan didatangi BPOM sama Dinas Kesehatan, ya kesehatan kota gitu ya. Nah, itu kenapa tidak melapor SIPNAP-nya gitu ya? Itu pasti akan deg-degan gitu, ya, rumah sakit yang tidak melaporkan SIPNAP-nya, gitu ya. Karena memang tiap bulan itu harus melaporkan SIPNAP untuk melihat pergerakan dari penggunaan narkotika ataupun juga psikotropika, ya. Oke, seperti itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada kelompok 3 dan kelompok 4 untuk presentasikan secara baik, gitu ya. Oh ya, untuk presentasi selanjutnya undang-undang itu di tanggal 29 gitu ya untuk eh, presentasi kelompok 5 dan kelompok 6 terkait dengan psikotropika, prekursor dan obat-obat tertentu gitu ya. Kalau misalkan adik-adik gitu ya kalau sudah siap gitu ya, dari kelompok 5, kelompok 6 itu di tanggal 22 boleh gitu ya. Jadi sehingga nanti setelah tanggal 22 itu tidak ada lagi kita belajar undang-undang langsung ke ujiannya gitu ya sesuai dengan jadwal dari Bu Puspa gitu ya. Jadi boleh nanti dimajukan untuk presentasinya tanggal 22 gitu ya. Tapi kalau misalkan belum sanggup dari kelompok 5 dan kelompok 6 baik kelas A dan kelas B itu bisa nanti di tanggal 29 gitu ya. Minta tolong PJ undang-undang untuk menanyakan kembali ke teman-temannya, mendiskusikan kembali apakah kelompok 5 dan kelompok 6 itu siap untuk maju presentasi tanggal 22 atau memang di tanggal 29 secara ininya. Oke, tanggal 9. Kemudian ini kita tidak lanjut lagi ya farmakoterapi ya untuk hari ini karena terlalu mendadak ya bagi kalian gitu ya. Untuk minggu depan kemungkinan di Senin sampai Kamis saya ada rapat akreditasi jurusan, kemudian ada menyelesaikan banyak tugas lah gitu ya yang deadline sehingga Senin sampai Kamis itu memang tidak bisa untuk mengajar gitu ya. Nanti bisa di hari Jumat ataupun juga Sabtu gitu ya. Kalau kalau kuat hari ini ya kita langsung gitu ya. Tapi kalau misalkan enggak ya Jumat atau Sabtu ya nanti dikabari dari PJ-nya ke saya ya Jumat atau Sabtu. Jumat jam 1 sampai sore ataupun juga Sabtu jam 1 sampai kalau Sabtu bebas ya bisa pagi ataupun juga pagi jam 8 sampai
Kalau mau sampai ini sore nian gitu ya, boleh. Kita online semua. Oke, mungkin seperti itu. Ada yang ditanyakan? Kira-kira untuk praktikum ini ya, hari Kamis tetap nanti saya titip ke asisten labornya untuk menghandle sementara untuk kasus pretest dan lain-lainnya. Tapi untuk kalau misalkan ada yang mau konseling, tadi ya konseling inhaler boleh ya di Senin sampai Kamis ya boleh boleh gitu ya. Tapi memang harus janjian dulu gitu ya. Jadi sembari saya buat tugas gitu ya. Nah kalau misalkan kalian mau konseling boleh gitu ya. Itu per individu berarti. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Kira-kira kalian sanggup gak deh responsi praktikumnya materi saya sama Bu Pit semuanya. Walaupun open book ya. Sanggup lah ya. Bapak. Nah, itu sudah lah, itu ya bilang Bapak gitu ya. Nah, itu sudah pertanda capek gitu ya. Apalagi materi asmanya itu tidak PPT gitu. Ah, sudahlah. Ya. Oke, sanggup udah deh atau mau dipisah saja nanti responsi saya duluan nanti baru Bu Pit. Kalian sudah ujian ini dah, UTS dah farmakoterapi. Udah, Pak. Sudah ya? Oh, kirain belum. Kalau belum makin stres lah kalian nanti ya. Kayak mana partner kemarin? CBT. CBT, Pak. CBT. Kayak mana? Wah, sekali, Pak. Puas sekali. Kayak kasus dah soal Bu Pitnya. Kasus gitu atau ini pilihan singkat aja. Pilihan ganda, Pak. Iya, pilihan ganda. Iya. Maksudnya kasus terus nanti ini isian singkat ada. Enggak, Pak. Enggak ada isian singkat. Full pilihan ganda kemarin. Iya, oke oke. Mantap lah ya. Semoga hasilnya baik-baik saja. Sudah keluar, Pak, hasilnya. Oh, sudah keluar. Kayak mana hasilnya? Lah sudah dikasih kali ke kalian. Sudah, Pak. Kayak mana hasilnya? Hmm, Jawabnya jawabnya boleh astagfirullah atau subhanallah boleh kok jawabnya. Silakan. astagfirullah. Oh, astagfirullah. Oke. Ya itulah ya nanti mungkin di akhir pertemuan gangguan makan nanti saya berikan kisi-kisi lah ya untuk ujian ujian akhir semester saya nanti ya biar kalian enggak terlalu banyak belajar ini ya materi yang sangat banyak itu ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan enggak, Dek? Jadi kita online ya habis minggu depan sudah online ya untuk pertemuannya. Nanti kalau bisa nanti ansietas dan gangguan makan itu kan dia sama saja obatnya ya gitu ya. Nanti bisa kita gabungkan saja gitu ya. Jadi satu pertemuan langsung 2 kelas gitu ya biar ada terlalu banyak kalian ini ya pertemuannya ya. Nggak apa-apa ya. Ya langsung jadi satu kelas saja nanti. Ansietas sama gangguan makan. Kuat nggak kalian? Materinya sedikit sih kalau untuk yang gangguan makannya, jadi tidak terlalu. Coba nanti tanya ke kakak tingkatnya yang angkatan 2022. Ya materinya sedikit kok untuk yang gangguan makan. Karena obatnya ya itu. Makanya gangguan makan tuh obatnya ya antipsikotik, kemudian apa lagi ya, anti epilepsi gitu ya. Sama lah obat-obatannya dengan yang kalian pelajari, ya, epilepsi, skizofrenia. Gitu. Jadi bisa kita gabungkan materi. Oke, ada yang ditanyakan? Siap nggak kalian pretest asma PPOK deh? Nggak siap. Karena sudah Bapak kasih tahu gitu ya, kisi-kisinya gitu ya. Kalian tinggal pelajari aja gitu obat-obatan sama laba sama lamanya gitu ya.
Sebelah bersama lama. Nah, sampai bosan saya ngulangnya. Oke, mungkin seperti itu ya untuk materi kali ini, gitu ya. Jadi silakan didiskusikan PJ-nya untuk mau dimajukan tanggal 22 untuk presentasi kelompok 5 dan 6. Kemudian bisa nanti disampaikan juga untuk PJ farmakoterapi untuk digabungkan kelas A dan kelas B dengan 2 pertemuan sekaligus, gitu ya, ansietas sama gangguan makan. Itu semuanya online semua ya, semua. Jadi jangan jangan ada yang bertanya lagi offline dapat online. Itu semua ya. Ya, kecuali untuk yang praktikumnya sesuai lah. Ya. Oke, mungkin seperti itu saja. Terima kasih kelompok di 3 dan 4 untuk presentasinya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sebab Oke, izin Terima dulu ya. kasih, Pak.